transfer barang ya. Jadi di chapter 4 ini kita adalah transaksi interperusahaan terkait persediaan. Jadi ceritanya nanti ada P itu jual ke S atau sebaliknya S jual ke B. Sebentar, saya tak nyari tuh gambar mana. Jadi nanti ini akan ada ini kan perusahaan ini tidak berdiri sendiri. Nah, semuanya nanti akan tergabung menjadi satu entitas. Gimana sih? Ya, jadi ini nanti ada P, dan juga ada S. Nah, nanti akan ada transfer barang. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Misalnya kayak transaksi ini ya. Ini dalam transaksi ini, si P ini memiliki sahamnya S 100%. Jadi semua sahamnya S itu dimiliki oleh si P. Terus kemudian si P, ya, bapaknya itu dia menjual inventory ke S, harganya 20% dari cost. Nah, di tahun 2008 ini, dia menjual barang yang nilainya 20.000. Jadi ceritanya si P ini beli dari pihak luar, ya. Terus dia menjual ke S. Nah, terus nanti S akan menjual ke pihak luar. Nah, ketika barangnya ini dibeli, ya, barangnya ini harganya adalah 20.000. Oke, ya harga barangnya 20.000. Terus kemudian si P nanti akan menjual barangnya ini keluar dengan harga berapa? 20% dari kos ya. Nah, terima ya. Jadi ini P beli dari luar seharga 20.000, P jual ke S harga 24.000, dan si S nanti dia akan menjual keluar seharga 30.000. Nah, maka dalam kacamata perusahaan masing-masing, si P nanti akan menjual, ya, ketika dia nanti jual ke S, dia akan menjual sales pada account receivable sebesar 24. Bisa dipahami ya? Jadi penjualan ini akan diakui sebesar 24, sementara COGS-nya akan diakui sebesar 20.000, cost COGS pada inventory 1.000. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak. Nah, sementara nanti si S itu akan menjurnal pas membeli di sini. Nah ya, nanti akan ada inventory 24. Terus kemudian dia ada sales ke luar itu adalah berapa? 30. Oke. Jadi nanti di dalam laporan konsolidasi, ketika kita belum ada konsolidasi misalnya ya, dia akan mencatat salesnya 24 si P, sementara si COGS-nya ada 20, gross profit-nya 4.000 ya. Sementara si S dia akan mencatat pembelian salesnya 30, nilai COGS-nya adalah 24 dengan gross profit 6.000. Seandainya kita tidak melakukan eliminasi, yang terjadi adalah kita menjumlahkan sales dan COGS-nya, itu nanti jumlahnya akan sangat berganda. Jadi nanti di sini kan akan dilaporkan 54 ya. Di sini akan menjadi 54. Sementara COGS-nya itu seolah-olah harganya jadi berapa? 44. Kira-kira benar nggak kayak begini? Kalau nggak ada eliminasi. Halo? Kan jadi bias kan, seolah-olah penjualannya jadi besar sekali. Padahal ada nilai sebesar 24 itu adalah penjualan ke dirinya sendiri. Paham ya? Begitu pula COGS-nya. Penjualannya kan ini seolah kan harusnya kan masuk sekali gitu kan. Dia dijual seharga 20, masuk seharga 20 terus dijual seharga berapa? 30. Seharusnya penjualan ini cukup sekali saja ditulis seperti itu. Ya, tetapi tanpa adanya konsolidasi maka nanti seolah-olah dia salesnya kayak 54, sementara COGS-nya ada 44. Padahal yang benar berapa tadi? Salesnya berapa? 30 dan COGS-nya berapa? 20. Bisa dipahami nggak? Halo? Guys? Bisa Pak. Maka dengan kita harus melakukan konsolidasi.
dengan jurnal eliminasi sebagai berikut. Jadi dari sini bisa diperoleh gambaran ya. Maka nanti yang hilangkan gimana caranya nanti agar salesnya jadi berapa? COGS-nya menjadi berapa? 20. Jadi kita harus hapus transaksi yang terjadi di dalam sini. Nanti eliminasinya adalah kita akan akan menjurnal eliminasi salesnya kita kurang 24. Jadi penjualan yang ke dalam sini itu kita hapus 24. Sementara nanti COGS-nya juga akan 24. Mana? Nah ini. Nah, jadi nanti kita akan menghapus, ada sales kita hapus 24, COGS-nya 24, kita masukkan seperti ini. Maka nanti salesnya setelah kita kurangkan 24, ini kan kita hapus nih seolah-olah. Nanti salesnya kita hapus yang jual keluar doang, terpahami ya. Sementara COGS yang kita pakai, yang kita ini doang, yang benar-benar masuk. Oke, dikurang 24, maka nanti akan menjadi salesnya 30 dan COGS-nya 20. Gross profit-nya 10. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Jurnal eliminasi yang pertama, seandainya ada penjualan. Insya Allah masih bisa, Pak. Bisa, Pak. Berikutnya, bagaimana seandainya ada barang yang itu tuh belum terjual? Ya, seandainya ada sedikit barang. Tadi kan ini asumsinya kan sudah terjadi penjualan ya. Jadi si S ini mana si S? Dia sudah menjual semuanya. Semua barangnya sudah terjual. Jadi bisa dibilang bahwa si P sudah bisa mengakui gross profit ini semuanya. Atau yang ini tadi. Ya, 4.000 ini sudah bisa diakui semua. Kenapa? Karena si S-nya sudah menjual semua barangnya itu tadi. Oke, nah bagaimana kalau sampai akhir periode ternyata barangnya itu masih belum terjual semuanya? Ya, masih ada sebagian barangnya belum terjual. Seperti ini. Ini kayak soal yang tadi, si nerusin tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya, si P menjual lagi barang, nah, saya buat gambar lagi. Jangan aja lah. Jadi si P terus si S nah si P ini dia membeli barang dengan harga 36 yang beli dari luar harganya 36. Sementara si S-nya, si P-nya tadi, ini dijual, kok 36, 30 ya? Dia belinya 30, terus dijual ke sini dengan harga berapa? 36. Oke. Jadi dari penjualan ini, transaksi ini, maka akan ada profit berapa? Profitnya berapa? 6.000 ya? 6.000. Nah, akhir tahun, setelah kita nanya S, gitu kan, S, itu barangnya kamu jual semua belum sih, gitu kan? Bentar bos, saya cek dulu. Setelah dicek, ternyata yang terjual hanya 3/4-nya. Jadi dari total barang 100 misalnya, hanya terjual berapa unit? 75. Nah, oke ya, hanya terjual 75. Terus kemudian maka perlakuan kita adalah kita tanya, kamu menjualnya kayak gimana gitu kan? Nah, dia pas menjual itu 3/4-nya tadi dijual seharga berapa? 35. Dia menjual account receivable 35 pada sales 35.
Sementara COGS-nya tadi kan dia 36 kan. Yang terjual tempatnya inventory 27. Jadi kali ya. Jadi dia hanya jadi ini kalau kita gambarkan ya kan. Ada barangnya tadi ini 3/4 ya. Berarti ini nah kayak begini. Yang dijual kan yang ini ya, yang semua ini ya. Jadi nanti ini cost-nya menurut dia jadi berapa cost-nya? 36 ini. Terus 3/4-nya berapa, coy? Ini 36 nih, satu lingkaran penuh ini. 3/4 ya, Pak? 27. Nah, berarti itu. 27, oke. Sementara yang belum terjual nilainya berapa? 9. Oke. Nah, sekarang kita cari sebenarnya 27 itu kos asalnya berapa? 9 ini kos asalnya berapa? Oke. Ketika kita membeli ini 27, ya. Nah, berarti kita nyarinya dari sini aja ekivalen ya. Kan barangnya sama kan? Ini sama ini kan? Cuman ini berdasarkan kos, ini berdasarkan harga jualnya sini. Oke ya. Si ini dulu ketika beli, ini total harganya berapa tadi? 30. Paham nggak maksud saya? 30 itu berarti 3/4-nya berapa? 22.500. Nah, 22.500. Sementara, ini kok 0,2? 0,5. Sementara yang belum terjual, berarti harganya berapa? Halo? 7.500. 7.500. Gimana ya? Jadi si anak ini mendapat nilai inventorinya berapa? 9. Jadi ya, dia mencatat nilai inventory 9. Padahal kalau kita ngomongin cost yang sebenarnya, cost inventory itu sebenarnya berapa? 27. Oke, bisa dibangi? Halo? Hai. Iya, Pak. Nah, berarti ini yang harus kita munculkan di neraca akhir. Maka nanti MI, ya, MI yang kita pakai itu harusnya sama dengan berapa? 7,5. Nah, ini kan dia menjual nih si anak ini tadi kan. Yang dia jual tadi si anak harganya berapa? Salesnya kan dia mengakui adanya sales sebesar berapa? Sales besar 35, ya kan? 35.000. Kita minta calculation nilainya berapa tadi? 27. Jadi kami ya. Ingatnya ini kan? 27 kan? Benar seharusnya calculation nilainya berapa? Halo? Halo, teman-teman? Ini kan yang asal kan? Halo? Jadi calculation itu seharusnya harganya berapa? $22.500, Pak. Nah, seharusnya calculation 22.500. Teman-teman gitu aja ya. Sementara si anak sudah melaporkan di neraca, di laporan berbeda, calculation dia berapa? 27. Itu sudah jalan 27. Oke, sekarang kita lihat itunya. Seandainya kita tidak melakukan tidak melakukan eliminasi, maka nanti dia akan melaporkan penjualannya nanti 36 ditambah 35. Sementara COGS-nya 30 tambah 27. Oke. Maka agar ini tidak terjadi, kita lakukan eliminasi. Eliminasi yang pertama adalah terkait transaksi ini tadi, si bapak jual barang ke anak ya. Bapak jual barang ke anak, terus kemudian sebagian belum terjual. Sudah yang pertama adalah kita hapus semua penjualan si bapak. Oke, kita hapus semua penjualan si bapak. Ya, yang dikredit adalah COGS. Jadi ini 36, salesnya di debit, kreditnya COGS 36. COGS 36 itu berarti COGS siapa gitu kan? Ini bukan COGS siapa-siapa. Paham ya? Ini agar jurnal ini balance saja.
Kalau yang tadi kan bisa dijelaskan itu adalah COGS-nya si anak yang jual kan. Tetapi kan anak tidak menjual semuanya. Paham ya? Jadi 36 ini yang kita jurnal ya hanyalah sebesar saldonya sales si inputnya sebagai pihak yang menjual barang pertama. Oke, bisa dipahami? Halo, bisa dipahami teman-teman? Iya, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini jurnal yang pertama. Jurnal yang berikutnya, tadi kan kita pengen, kesalahan berikutnya seandainya tidak kita eliminasi adalah, seandainya ini kita biarkan saja, maka satu merchandise inventory akan dilaporkan sebesar berapa? 9. Paham ya? Sementara seharusnya merchandise inventory itu nilainya berapa? 7,5 yang berasal dari cost-nya ini. Oke ya? Maka nanti koreksinya atau eliminasinya kita akan mengurangi merchandise inventory berapa? 1.500. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ini paham ya kenapa kok mengkredit merchandise inventory 1.500? Karena ini tadi ada merchandise inventory ya dilaporkan di laporan konsolidasi itu jumlahnya berapa? 9 dari transaksi ini. Padahal seharusnya nilainya berapa? 7,5. 7,5 itu berasal dari mana? Dari pembelian si pertama kali. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Berikutnya kita ngomongin COGS. Nah, saldo COGS tadi saldonya berapa? Kan si anak melaporkan COGS 27. Jadi nah, COGS-nya sekarang dilaporkan 25. Seharusnya COGS-nya dilaporkan berapa? 225 dari transaksi yang dia ini tadi. Oke, kita lihat COGS-nya sebelum kita eliminasi. Sebelum eliminasi COGS kita laporkan berapa? COGS. Ini berapa tadi COGS? Lalu? 27, Bang. 27 ya? 27. Nah, tadi terus kita buat eliminasi yang pertama. Eliminasi ini ya. COGS-nya kita kredit berapa? 36 ya. 36. COGS kita kredit berapa? 36. Oke. COGS-nya kita kredit 36. Maka saldo COGS-nya akan menjadi berapa? Ngapain saya nulis di sini? Nah, ini kan awalnya kan 30 sama 27, ya kan? Terus kita jurnal yang pertama tadi ini adalah kita kredit berapa? 36. Jadi 30 ditambah 27 tambah 27 dikurangi 36 sama dengan berapa? Ini tambah ini dikurangi ini. Ini kan 57 dikurangi 36 jadi berapa? 21.000. Nah, sebelumnya saldo kita adalah 21. Enggak. Nah, COGS-nya itu harusnya berapa tadi? 22,5. Maka di transaksi yang kedua ini COGS-nya kita tambahkan berapa? 1.500. Maka setelah ini laporan ini akan menyatakan bahwa COGS di perusahaan ini adalah berapa? 21 ditambah 1.500 atau berapa? 22.500. Sama seperti hitungan kita ini tadi. Ya, jadi jurnalnya ada 2 step. Jurnal yang pertama kita mengeliminir sales dan COGS, tapi nilainya sejumlah salesnya, bukan jumlah COGS-nya ya. Baru yang kedua kita menjurnal, istilahnya ini adalah terkait unrealized personal unrealized profitnya. Oke, bisa dipahami? Jadi jurnalnya ada dulu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ini teman-teman? Jurnal ini. Bisa, Pak? Ya. Mau diresapi atau mau lanjut? Diresapi dulu, Pak. Oke, silakan. Atau kalau mau cut, ini kan kok ikut yang 1.500 ini ya. Nah, biar singkat, ini kita perhatikan, nyari angkanya.
Tadi unrealized gross profit-nya ada berapa? Gross profit-nya penjualannya si bapak tadi 6.000 kan? Nah, yang belum terjual berapa? Seperempat. Nah, seperempat. Berarti ini nanti kita kalikan seperempat. Kalikan 1/4. Maka nanti akan itu berapa? 1.500. 500. Nah, yang kita masukkan jurnal ini tadi 1.500. Nah, tapi asal usulnya kayak begini ya, saya nggak bisa langsung menjelaskan kenapa ini dikali seperempat, paham ya? Tapi asal usulnya seperti ini, saya harus menjelaskan. Tapi setelah ini saya tidak akan langsung nyari asal usul ini, tapi langsung dari gross profitnya langsung kita kalikan jumlah yang belum terjual. Nanti selalu begitu, biar cepat. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa kita profitnya selalu pakai profit yang per company antara P dan S, Pak? Bukan profitnya ketika S jual ke pihak lain, yang untuk ngaliin ke unrealized profit itu. Nah, kan yang dihapus itu profitnya siapa? Profitnya P apa profitnya S? Halo? Jadi ceritanya si P kan sudah terlanjur mengakui semua profit tadi kan? Ketika P menjurnal ini, yang 36 dan 30 ini, otomatis kan sudah mengakui semuanya sebagai profit kan? Ya. Nah, faktanya ternyata si S hanya menjual 3/4. Maka dari profitnya si P ini tadi yang dijual ke S, maka 1/4-nya juga harus dikurangkan, ditahan. Logiknya sih begitu. Oh, gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, karena kan nggak jadi jualan, dan kita tidak boleh mengakui sama sekali penjualan yang terjadi antara P dan S, ceritanya begitu. Makanya itu sebagian apa namanya, ditahan sebagian. Dan nanti penjualan nggak diakui dong. Iya, nanti diakui ketika si S sudah berhasil menjual barang tersebut. Ini cuman tidak diakuinya di tahun ini saja. Dan berikutnya ketika si S-nya sudah berhasil menjual, maka nanti profitnya juga akan ditambahkan. Ya, setelah kita konsolidasikan nanti sales-nya itu akan menjadi 35, showcase-nya 2,5, sama persis seperti yang ini tadi. Ya, sales 5, showcase-nya berapa? 22,5. Terus nanti ending inventory-nya akan dilaporkan berapa? 7,5. 7,5. Jadi persiapannya sudah atau lanjut atau masih butuh waktu?
Lanjut Pak. Oke. Lanjut. Nah, itu kan tadi kita unrealize, tidak mengakui apa mengurangkan profit kita gara-gara ada sales yang belum terjual. Bagaimana dengan tahun berikutnya ketika barangnya tadi sudah dijual? Misalnya ini lanjut tahun berikutnya. Di tahun berikutnya si P jual lagi ini barang ke S. Nah, saya buat lingkaran dulu. Tidak seimbang, tidak apa-apa. Ini P jual ke S. Ya, dia beli seharga berapa tadi? Itu seharga berapa? 10.000 Pak. Dia beli seharga 40.000. Terus harga Apa nih Pak? 48 ya? 48. Oke. Terus dia jual seharga berapa? Jual seharga berapa? Dia menjual lagi 4 seharga Oh, dia cuma jual sebagian aja ya? Jual 45. Oke. Tapi 45 itu cuma sebagian saja. Yang dijual seperempatnya saja ya? Seperempat. Oke. Jadi seharusnya seperempatnya tadi, berarti jadwalnya harusnya seperempat ini kan? Seperempatnya dari berapa? 40. Jadi berapa? 10 ya? 10. Sementara yang laku dijual berarti itu akan menjadi COGS. Nilainya berapa? 30. Sementara yang diakui sama dia, yang ditulis sama dia karena dia belinya 48, yang di inventory Dura itu nanti akan ada sejumlah berapa? Ada berapa? 12 ya? Ya benar kan? Terus kemudian dia COGS-nya dia akan tercatat sebesar berapa? 30. Nah. Ya 36 ya tadi ya. Mana? Tadi tanya si anak. Mana sih? Kok nggak ada? CP 40 dan 48. ICS ya. 57. Oh 57 itu dia campur sama pembelian yang lain. Penjualan yang lain. Paham ya? Jadi yang terkait transaksi ini saja itu perempatan ini dijual seharga 45. Oke ya. Dari 45 kan tadi kosnya dia 48 nih dari CS. Jelas ya, maka nanti dia akan menjurnal COGS-nya 36. Oh nggak ada. COGS. Kok tambah 9? Oh dari tahun yang lalu. Oke ini nggak usah kita bahas, ini yang kita fokus dulu ya. Lalu, maka dari transaksi ini koreksinya nanti seperti apa? Halo guys. Jadi dari penjualan ini teman-teman, ya dari penjualan ini dia kan mengakui sebesar 45, paham ya? Jadi COGS dia itu akan diakui sebesar berapa? 36. Halo? Ya Pak. Iya Pak. COGS-nya akan diakui 36, padahal seharusnya COGS-nya ada berapa? 30. 30. Maka nanti di sini COGS-nya akan dikurang berapa? 6. 6. 6 ya. Atau kalau mau cepat ya, di sini gross profit-nya ada berapa? 8.000. Ya, gross profit-nya ada 8.000. Oke, itu 8.000 ya. Yang belum terjual berapa? Seperempat. Seperempatnya. Maka nanti kita akan hold, yang akan unrealize sebesar berapa? 2.000. 0. Ya, maka dari jurnal yang tidak terjual ini tadi, maka kita akan menjurnal. Pertama kita jurnal salesnya dulu ya. Sales 48, kan penjualannya tadi kan sebesar 48 kan, si induknya.
yang kita kredit juga 48. Nah, terus berikutnya kita jurnal COGS ke inventory berapa? 2 itu. Ini hitungnya. Ini masih ngulang yang soal yang unrealized. Ini ya, yang unrealized ya. Masuk, Pak. Oke. Berikutnya untuk yang realized, jadi tahun lalu kan ada penjualan yang belum kita akui nilai profitnya sebesar 1.500 ya. Halo? Ya Pak. Belum kita sebesar 1.500. Nah, nanti sebentar kita lihat sekarang. Jadi ada penjualan yang diakui oleh si ini kita kembali ke sini ya, Jadi nanti di tahun ini ya, di tahun 2010 si S itu nanti akan mengakui penjualan yang ini tadi seharga berapa? COGS-nya 9. Jadi ya, dia akan mengakui dia COGS-nya sebesar berapa? 9. Sementara nilai sales-nya nggak masalah berapa, yang ininya adalah 9. Oke, seharusnya nilai 9 itu adalah berapa? 7,5. Jadi dia di tahun itu akan mengakui COGS terlalu tinggi berapa? 1.500. Ya, maka nanti jurnal eliminasinya kita akan mengkredit COGS sebesar 1.500. Nih, berarti COGS sebesar 1.500. Kenapa? Karena di tahun itu terkait penjualan yang dari barang tahun lalu, si S itu akan mengkredit inventory, akan mendebit inventory sebesar berapa? 9.000. Padahal seharusnya COGS yang diambil adalah berapa? 7.500. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Terus berikutnya, yang kita debit adalah return earning. Kenapa return earning? Karena kita lihat di sini. Jadi kan yang terwariskan di sini, yang terwariskan di buku besar kita, itu adalah saldo-saldo yang tidak termasuk eliminasi ya, tidak termasuk eliminasi kita tahun lalu. Oke, bisa dipahami? Jadi, ketika dulu kita membuat jurnal ini, jurnal lalu mana? Ini, inventory kita kurang COGS kita kurang 1.500, ini dilakukan oleh siapapun, baik anak maupun bapak. Bisa dipahami nggak? Jadi anak itu dia tidak mengurangi profitnya sebesar 1.500. Halo, bisa dipahami teman-teman? Ya Pak. Jadi di neraca anak, di laporan keuangan anak, dia kan akan tetap melaporkan sebesar 24 COGS-nya. Gross profit-nya dia tetap 6.005. Dia tetap gross profit-nya tetap 6.000. Yang mana sih yang ada di hol tadi? Ini. Dia akan tetap melaporkan ini di laporan keuangan dia. Dia punya COGS 27. Sementara ininya ada berapa? 35. Jadi paham ya? Nah, efeknya adalah kalau kita melihat dari sudut pandang konsolidasi, artinya laba si anak tahun lalu dicatat terlalu besar. Sudah dipahami? Nah, karena laba anak terlalu besar, maka RE-nya dicatat terlalu besar. Maka jurnal eliminasi yang sekarang, karena RE anak terlalu besar dari transaksi tahun sebelumnya yang kurang, maka kita di sini akan mengurangi RE sebesar berapa? 1.500. RE anaknya kebesaran. RE awalnya, paham ya? Tapi nanti akan ditambahkan lagi dengan jadi ini lucu, RE awalnya dikurang, tetapi laba tahun ini akan ditambah 1.500. Bisa dipahami ya? Jadi nanti RE endingnya dia tetap tidak akan berubah. Cuma nanti di pelaporan keuangan itu akan mengoreksi saldo RE awal ya 1.500 untuk dilaporkan sebagai laba tahun sekarang 1.500. Oke, bisa dipahami? Atau kalau mau singkatnya ya udah RE sama COGS.
Oh ya, ngomong-ngomong ini untuk yang metode cost. Ya, ini untuk yang metode cost. Oke? Nah, sementara untuk metode equity, jurnal yang kita lakukan adalah investment in S, kita debit, bukan RE. Oke, yang didebit adalah CO, yang dikira JOGS, yang didebit adalah investment in S. Alasannya apa? Ya dengan alasan yang sama, karena laba tahun lalunya si anak itu belum kita, laba tahun lalu anak kan yang kita jurnal itu belum kita tambahkan di satu investment in S. Ya, jadi kurang lebih sama, cuman yang di sini adalah RE, sementara di sini adalah investment in S. Gimana teman-teman, sudah paham? Paham, Pak? Iya, Jadi jurnalnya tadi semua sama ya Pak, kecuali C doang berarti. iya. Nah, untuk equity dan cost, jurnalnya semuanya sama, kecuali di sini. Oh, baik Pak. Nah, cuma bedanya di sini RE sama investment in S doang. Bedanya di situ. Oke. Ini yang downstream nanti dulu. Kita coba lihat contoh penyelesaian hal. Contoh pada 1 Juli 2016, P membeli 90% sahamnya S dengan menyerahkan kas sebesar 94. Pada itu ekuitas S terdiri dari ini downstream kan? Share ordinary 100 dan RE 5.000. Berarti total share ordinary ada berapa? 105 ya, 105. Ini kok nggak ada hitung-hitungannya di sini ya? Komen, bentar saya buat ceritanya aja. Jadi kita belinya tanggal berapa ini? Tadi 1 Juli, Pak. 1 Juli. 1 Juli amat. Itu belinya 1 Juli, Pak. Iya, 1 Juli amat. Dia ngasih contohnya yang agak ribet. Pada saat itu ekuitas S, pada saat itu ya, bener ya. 1 Juli deh, 1 Juli. Yang 196 ya. 1 Juli 2006. Dia beli harga berapa? 94.500. 500. Berapa persen? 90%. 90%. Persennya berapa? Dan persennya berapa? 105.000, Pak. 105.000. Oke. Sementara ekuitasnya itu ada CS-nya ada 100. Jadi sudah ada akses ini ya. Terus kemudian RE-nya ada berapa? 5.000. Ras 105.
ada ekses. Ya karena fokusnya kan di sini. Oke ya, tidak ada ekses. Terus pada tahun 2009 ini tahun 2009 itu PTP itu menjual 20.000 ya, kosnya 15. Oke. Terus kemudian profit yang belum terrealisir di inventory 2008. Oh jadi tahun lalu ya, tahun lalu kita menahan laba ya, menahan laba berapa? 2.000. Terus tahun ini ada yang realize, unrealized. Ini yang kita, apa namanya, tahun ini kita menahan laba berapa? 2.000 juga ya. Oke, jadi yang ini adalah mengakui ya, justru ya, kan yang ditahan tahun lalu, sekarang sudah diakui, berarti ini yang realize. Yang ini yang bawahnya unrealized. Oke, 2.500 yang 79 ya. Yang unrealized ada 2.500. Maka jurnal yang kita buat terkait adanya transaksi ini, ya, terkait transaksi ini adalah, nah kita hapuskan apa? Sales dan COGS. Tahun ini salesnya ada berapa? 15 apa? 20. Berarti jumlah dieliminasi pertama itu adalah sales 20.000, terus COGS berapa? 20.000. Oke. Terus yang boleh mengakui dulu atau tidak mengakui, yang ngakui dulu aja ya. Ada 2.000 yang dijual tahun lalu, itu bisa diakui sekarang. Maka kita akan menjurnal RE pada COGS 1.000. Oke, bisa ya. RE COGS 2.000. Terus tahun ini ada laba yang tidak diakui, yang unrealized, ada yang belum terjual. Maka jurnalnya adalah COGS pada inventory. Jadi, bisa? Oke ya. Baru kita membuat jurnal-jurnal yang lain, dividend income, ya kan, dividend income, terus kemudian catch up adjustment-nya, investment IS pada RE, nggak usah saya ajarin hitung ya, sudah bisa ya. Terus berikutnya jurnal yang ini, apa namanya, investment NCI pada ini, modalnya anak, terus kemudian menghitung NCI expense. Oke, NCI expense-nya karena tidak ada ekses, maka cukup dari labanya si anak saja ya. Labanya si anak dikalikan berapa persen? Dikalikan 10% ya, labanya 30 ya. Oke. Terus kebetulan ada utang, si anak ngasih utang tadi kan masih ada account payable nih, belum dilunasi. Ya jadi utang ke diri sendiri, maka ini aku harus dihapus. Ya caranya account payable dicopot, berarti adalah accounts receivable. Oke, bisa teman-teman? Ini untuk yang downstream. Yang itu NCI-nya juga belum berubah, masih sama. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi yang eliminasi hutang piutang ini itu terkait hanya pinjam-meminjam uang saja atau seperti yang transaksi yang di atas tadi, kalau seandainya si investor menjual ke investi inventory secara kredit, nah itu dieliminasi juga apa tidak, Pak? Iya, semuanya. Pokoknya semua utang yang dimiliki oleh si parent dari apa kepada S dari manapun asalnya, ya itu dia harus ditutup, ya harus ditutupkan. Ini seolah-olah kayak ngutang ke diri sendiri ceritanya, kan ya? Si P ngutang ke S gitu kan, atau S ngutang ke P gitu kan? Itu kan kayak si S itu yang ngutangi diri mereka sendiri.
Paham ya? Jadi ke perusahaan itu kalau kita melihat dari kaca konsolidasi kan bentuk perusahaannya kan seperti ini. Mana tadi yang lingkaran-lingkaran tadi? Lingkaran kayak begini. Ini ngasih utang ke sini, ngasih utang ke sini. Konsolidasi kan yang kita laporkan kan semestanya segini kan. Perusahaan ini adalah satu entitas gitu kan. Nah itu seperti mengutang ke diri sendiri. Maka transaksi untar piutang ya antara induk dan anak itu termasuk transaksi resiprokal yang harus dihapus. Cuman karena gampang ya kan cuma menyebutkan kredit aja, yang di debit account payable, yang di kredit account receivable, maka dia mungkin lupa saya jelaskan. Nah, dan ini kalau misalnya terjadi utang ya, misalnya anak jual obligasi, gitu kan, terus itu beli, ya udah itu nanti dihapus, ya atau sebaliknya, si P jual obligasi, si anak yang beli gitu kan, ya nanti itu harus dihapus. Baik, bisa dimana ya? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini kerjakan dulu sebelum kita ngomongin upstream ya. Kerjakan dulu latihan. Latihan di bukunya Pak Agung. Yang bukan kasus lah. Yang nomor 3 ini ya, coba dikerjakan. Yang latihan. Yang latihan ya, yang gampang aja. Oke? Kerjakan sekarang sampai jam 12. Nanti 12 saya jelaskan lagi yang upstream. Baik, Pak. Yuk.
Oke, sudah selesai belum? Halo? Ini ada orangnya nggak nih? Halo, halo? Testing, testing. Masih ngerjain, Pak. Lama amat. Oke, ditunggu dulu.
Oke, sudah? Halo guys. Ini kalian kerjanya lepas earphone atau gimana? Halo. Sudah, Pak. Oke, mau nggak? Nggak usah, gampang kok ya. Dibahas aja dong, Pak. Kalian Masih ragu, Pak. krisis percaya diri. Percaya diri dong. Oke. PT ini mengakuisisi 80%. Dan ditanya apa sih NCI expand income from S dan investment in S. Oke. Jadi 3 Januari. Ini PT equity. Iya, Pak. Soalnya ada income from S. Oke, 3 Januari 2018. Ya, kita beli seharga 80%. Berapa? 100 juta, Pak. 100%-nya berapa? 125. Ekuitasnya terdiri dari saham biasa 80, saldo laba 25. Ya, CS berapa? 80. Harga 25. Maka totalnya 105. 100. Terus tidak ada perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat asetnya. Nanti ada selisihnya berapa ini tadi? 20 ya, itu goodwill ya. Goodwill. Paten, Pak. Apa? Di paten, Pak. Dialokasi ke paten di soalnya. Oh alah, salah berarti saya. N. Harganya berarti 20 ya. 20. Berapa? Paten masuk dulu. 10 tahun, Pak. Oke. Lagi dicari. Selama 2000 ke S dengan penjualan 50 juta mengenakan margin ini. Pada akhirnya ini perjalanan itu dijual ke S 8 sebesar ini. Hitunglah NCI expense. Oke. Oke. Jadi ke S berapa? 50 juta. 50 juta. 50 juta. Itunya berapa sih? Tailgate-nya 40. 10 ya. 10 terus kemudian S jual berapa? Yang terjual berapa? 70% ya? 70%. 70% seharga berapa? Diketahui nggak? Nggak ada, Pak. Cuma disebutkan dijual 70% aja, Pak. Oke, saya menjualnya. Ya, berarti nggak ngaruh ya. Oke, yang ditanyakan apa? NCI expense. Oke, jadi dari transaksi ini kan nanti akan ada unrealized-nya juga ya. Itu yang unrealized itu sebesar berapa? 30%. 10%. Profitnya ini ya, terus profitnya ini. Iya, Pak. Oke, DP sama dengan berapa? 3 juta. Ya, nanti kalau mencari NCI expense, lebih banyak NCI expense dulu sih. Dengan NCI expense. NCI expense nyarinya gimana? Belum? Nyari income from S totalnya dulu, Pak. Baru nanti dialokasiin ke controlling interest sama yang non controlling. Apa namanya? Income from S ya? Income from S. Oke, kalau nyari income from S berarti patennya harus kita kalikan 20. Kita kalikan berapa? 80%-nya. 80%-nya berarti berapa?
Baik, 16.000 ya. 16.000. 16.000. Income from S. Oke, berarti net income. Net income berapa? Net income berapa? 80 juta, Pak. Yang utuh. Yang anak berapa? Yang itu 80 juta. Langsung dikalikan aja ya, berarti 20 juta. NI berarti sama dengan 20 juta. 20 juta dikalikan berapa? 80. 0,8. Berapa? 80 juta Pak itu Pak. Di 80 soalnya ribu. 80, Pak. 80 ribu Dividen yang berarti. 20, Pak. Net income berapa? 80. 80. Iya, Pak. Salah, 80 juta dikali 80%. Berapa? Aduh, 4 ya? Pak. 4. Iya, 64 juta. Nah, come from S ini. Terus kemudian kurangnya Amor, tidak boleh. amortisasi. Oke, amortisasi berarti tadi berapa tadi? Punya kita kan 16 kan? Ya. Iya, Pak. Nah, dikali dibagi 10 ya. 1.600. 100. Nah, terus ini transaksinya downstream apa upstream? Downstream, Pak. Downstream ya. Downstream itu labanya berarti laba siapa yang kita utak-atik ini? Labanya si bapak tidak berhitungkan. Oke, jadi langsung aja kita amortisasinya ngurang ya ini tadi ya. Iya, Pak. Oke, tadi berapa? 62.400. 62. Kenapa ini income from S? Terus yang kedua mau nanti apa? NC expense, saldo investment in S saja ya. Investment in S. Udah berarti sama dengan itu tadi kan? Saldo awalnya berapa tadi? 100 ya. 100. Tambah dengan net income. Net income-nya berapa? Yang masuk ke kita. 80 dikali ini ya, 4 ini ya. Mana. Ya. Lalu 64. 64.000. Oke, terus dikurangi dengan apa? Dividen. Amortisasi dulu lah. Amortisasi. 1.000 berapa? 1.600. 1.600. Terus sama dividen ya. Dividennya kita dapat berapa? 16.000. 16.000. Itu berapa? Ini 143.400 Pak. 1.300. Oke. NDI expense ya, NDI expense. Bacanya gimana? Dari yang income from S-nya di 100%-in dulu terus dikali 20%. Bentar. Untuk investment in S-nya, investment in S, masih ingat metode itu dulu nggak? Halo? Di chapter 2. Chapter 2 investasi. Kok langsung chapter 3. Ini punya Pak Agung, punya Bu Iin. Investasi pada entitas intercompany, alokasi mana tuh. Nah, ini transfer aset. Kalau downstream ya kan
kurang income nggak untuk mengeliminasi unrealized profit di ending PT ini. Masih ingat nggak ini? Belum. Iya Pak. Masih ingat? Berarti ngaruh ya? Ini saya kok malah kemana-mana. Ngaruh Pak, ngaruh. Ngaruh. Ditaruhnya di mana? Tadi kita di mana sih ngerjainnya? Chapter 4 ya. Masih chapter 4 coy. Chapter berapa ini? Nah ini. Ya, berarti dikurangi unrealized mana-mana income non S-nya ya ini ya. Ditambah dengan dikurangi ya unrealized profit ya. Unrealized profitnya berapa yang kita kurangkan tadi? 3.000 Pak. 3.000. Nah, jadi berapa? 59.400. 9. Oke. Jadi saldo investment in S-nya ngaruh juga nggak? Ngaruh Pak. Ini kan yang dikurangi kan investment in S, ya kan? Income from pada investment. Oke, berarti saldonya juga dikurang. Mana. Dividen, amortisasi. Apa nih? Unrealized profit. Berapa tadi? 3.000 ya? Nih. Jadi berapa? 140. Oke. Pak, itu udah bener 143.400 Pak. Cuma tadi emang belum masukin unrealized-nya soalnya tadi pakainya langsung income from S-nya. Cuma tadi aja yang belum Oke. masuk. Ini ya. Iya Pak. Ini saya sengaja jabarkan kan biar kelihatan. Sebenarnya kan saldo awal ditambah income from S terus dikurangi dividen juga bisa. Gitu. Oke, begini ya. Nah, terus untuk NCI expense perhatikan tadi kan unrealized profit ini ya, itu profit siapa yang di hold, yang ditahan, yang jualan sebesar 3.000 profit yang nggak diakui tadi jualannya siapa? PPS. Pak. Jualannya P. Kalau jualannya P berarti nanti dibagi ke NCI atau tidak? Enggak I? Pak, enggak. Karena NCI itu yang memiliki S, bukan yang memiliki P. Paham ya? Jadi labanya P ya untuk P sendiri. Labanya S yang baru dibagi untuk NCI. Oke. Maka nanti untuk untuk menghitung NCI nanti kita pakai ini, tetapi tidak dikalikan dengan unrealized profit. Tidak dikurangkan dengan unrealized profit, hanya ini saja. Oke. Jadi ini berapa tadi jumlahnya? Ini 400 ya? 62.400. Ini berapa persen? 20%. Dengan berapa? Aduh. Oke, 14.800. Betul nggak saya? Salah ya? Dari 12.480, Pak. 12. 48. Nah. Ya, bisa ya? Pak, itu bukannya harusnya dari 100%-nya yang dikali 20% ya Pak? Itu kan masih bentuk 80%. Oh, ini 80 ya? Iya, itu masih 80%. Iya, sorry. Sorry. %. Salah ya. Astagfirullah. Berapa nih? 80 ya berarti ya? 80. 80, Makanya tadi berapa? 20.000. 20. Dibagi 2.000.
Oke, jadi ini 78 ya. 78. Jadi berapa? 15.600 Pak. Oke, terima kasih ralatnya. Oke, lanjut ke yang downstream sudah bisa? Lalu jangan lupa ya untuk metode equity ya, dia akan dikurangi dengan unrealized profit. Ini kalau untuk yang downstream, kalau yang upstream berarti nanti sebagian aja. Ya hanya sekian persen dari yang dimiliki saja. Kalau yang downstream semuanya. Ya jangan lupa ya. Oke, berikutnya gimana? Masih tetap. Yang downstream. Eliminasi yang downstream. Oke, sedangkan untuk yang downstream ya, seandainya ini ada downstream ya, masih downstream. Kok dari tadi ngomong downstream ini. Yang upstream tadi, saya pesan kue tuh. Betul. Maaf ada transaksi. Ya, jadi sedangkan tadi kan untuk yang upstream ya, semua laba yang kita tahan, semua laba yang kita unrealized atau realized itu hanya masuk ke dalam porsinya si parent. Parent itu tidak dibagi. Ya, NCI itu hanya berhak memperoleh bagian dari anak perusahaan. Oke. Nah, sedangkan pada transaksi upstream, laba yang ditahan, yang di unrealized atau yang di realized itu adalah labanya si anak. Kan upstream tuh, anak jualan ke bapak, gara-gara bapak belum berhasil menjual, maka nanti sebagian tidak diakui kalau unrealized. Oh, tahun lalu sudah tidak mengakui, tahun ini sudah dijual, maka nanti kita akan melakukan realize. Paham ya? Nah, yang di unrealized atau yang di realize itu labanya siapa? Labanya anak. Paham ya? Nah, karena di sini sudah melibatkan laba anak, maka nanti perlakuannya adalah kita mulai akan melibatkan adanya NCI. Jadi labanya nanti harus dibagi pada NCI. Nah, bagi di NCI ini ada dua nanti. Pertama, untuk transaksi yang unrealized, ya, karena transaksinya itu masih unrealized, baru diakui sekarang, kan labanya masih diakui 100%. Jadi jurnalnya masih sama, teman-teman. Ya, jurnalnya masih sama. Cuma nanti, ya, ngaruh di pembagian NCI expense. Oke, untuk yang unrealized kita masih sama perlakuannya, tetapi nanti akan mempengaruhi di perhitungan apa? Mempengaruhi perhitungan apa? NCI expense. Jadi paham ya? Sedangkan untuk yang realize, untuk yang mengakui dari tahun lalu, itu kan kalau kita menggunakan metode apa namanya? Metode cost, ya, metode cost, itu kan kita mendebit RE. Nanti yang kita debit adalah nggak cuma RE. Kalau RE kan asumsinya berarti laba yang diakui dari tahun lalu itu adalah laba punyanya si kita semua kan. Nah, ini nanti akan dibagi sama anak. Oke? Begitu pula kalau yang menggunakan metode equity, semuanya tidak akan masuk ke investment kita, tetapi sebagian akan kita masukkan ke dalam NCI. Bingung? Oke, kita lihat aja biar nggak bingung. Misalnya nih, downstream nih. P memiliki S, semua pembelian P dilakukan dari S. Ya, jadi P beli dari S ya.
Halo? Upstream apa downstream? Halo? Tadi, saya nggak usah pakai lingkaran itu lagi aja ya. Nggak ada tempat buat gambar. Nah, ini jadi upstream ya. Jadi ketika si P ini menjual, si S ini menjual, maka dia akan menjual sales pada CO ini, apa namanya? Sorry. Maka nanti eliminasinya untuk yang tahun ini sama seperti tadi teman-teman. Dia masih 36, di debit kreditnya adalah COGS pada sales, sebesar salesnya. Tetapi ada yang unrealized sebagiannya atau 3/4-nya, jumlahnya juga masih sama, COGS di debit pada inventory. Jadi paham ya? Halo? Ini masih sama, jumlahnya masih sama. Nah, sedangkan untuk yang merealize ini ya misalnya di tahun berikutnya, tadi kan soalnya kayak begitu ya, ada yang 48, penjualan yang tahun ini kita hapus dulu, 48 unrealized, sales pada COGS 48, terus berikutnya menahan yang laba unrealized tahun ini ya, berarti COGS pada inventory 2000, terus berikutnya untuk yang sebentar, pembelian itu dilakukan dari S. Ya kok nggak dibagi? Wah ini yang benar. Oke, nanti akan menjadi seperti ini ya. Ini 48. Oke, yang ini kan 48 ya. Yang diakui ya. Maaf yang diakui, yang dihapuskan selesai jadi 48. Terus unrealized tahun ini 2000. Masih ingat kan yang tadi ini ya? Soal yang tadi tapi dibalik ini kalau upstream. Terus berikutnya untuk yang realize kan kalau tadi kan semuanya dimasukkan ke RE kan kalau di metode cost. Jadi kali ya. Nah, ini nanti akan dibagi 20% punya 10% punya NCI, 90% punya kita. Jadi nanti NCI akan dibagi bagian apa yang di realize dari tahun lalu, ininya 150. Jadi jatah kita hanya 90%. 1350. Begitu juga sama dengan seperti ini yang nambah ke investment hanya 1350 yang sebagian dibagi untuk NCI. Sudah paham bedanya teman-teman? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jadi bedanya kalau untuk untuk realize-nya saja, ini nanti akan ditambah dengan NCI sebesar persentasenya. Semuanya akan yang untuk kita itu adalah 90%-nya. Sama di sini juga untuk yang metode equity. Ya, di sini akan teman akun yang ditambahkan adalah investment in S, bukan RE. Kalau yang di cost ini adalah RE. Pertama itu. Yang kedua, itu akan berpengaruh ketika menghitung NCI expense. Ya, pengaruh ketika menghitung NCI expense. Oke, sebelum itu kita langsung mulai contoh di sini saja. Ya, yang hilir. Misalnya di 1 Januari ya, kita membeli 80% saham S dengan menyerahkan 480 itu. Oke, saya komen dulu. Ini kayak yang tadi ya. Jadi ceritanya kita membeli berapa persen itu? 80% ya? 80% seharga 480. 480. Berapa? 1 Januari 2009. Oke, 480. Maka 100%-nya berapa? 600, Pak. 600. Saat ekuitas anak, ekuitasnya berapa? 600 per tahun. Ya, ekuitas PS-nya 500 ya, 500. Terus kemudian sama RE 100. Pas berarti. Tidak ada akses. 600 nih, 400 600. Nah, ceritanya nggak ada akses ya nih ya teman-teman ya.
tidak ada ekses. Nah di tahun ini terjadi menjual si S jual ke P 300. Terus tahun lalu yang belum terrealisasi di tahun 2009 itu ada 40.000. Jadi tahun ini kita melakukan realize ya 40.000 ini ya. Sementara yang ini yang 30.000 ini kita melakukan unrealized. Kita mengunrealize yang 30.000. Jadi ya. Maka nanti jurnalnya di tahun ini kita yang pertama kita akan menjurnal yang sales dulu ya. Sales ada apa? COGS. Sales pada COGS sebesar salesnya ini 300 ya 300 terus berikutnya COGS juga 300. Baru kita lakukan jurnal yang unrealized ini ya. Yang unrealized kan jurnalnya masih sama kan? Jurnalnya gimana? Aduh, COGS. Jurnalnya apa? Ini ada merchandise. Inventory. Lupa tuh ya Allah. Ya? 30. 30. Berarti itu angkanya ya 30. Ini juga 30. Baru yang unrealized. Yang unrealized jurnalnya gimana? Satu nanti pada RE, terus kemudian pada NCI. Yang terakhir adalah apa? COGS. Ya? COGS yang di itu berapa? 40 ya? 40. Oke, maka yang masuk ke kita berapa jatahnya? 80% ya? 80% dari 40. Kedua. Terus NCI-nya? Apa? Ya. Kedua sama 8. Terus berikutnya yang lainnya jurnalnya sama. Saya nggak usah ulang ya jurnal yang lain ya. Halo? Baik, Pak. Saya langsung aja ke jurnal nomor 6 misalnya ini NTI expense. Net income anak itu ada berapa? Halo? 100.000. Berapa? 100.000. Oke. Nah, terus kemudian yang unrealized profit ada berapa? 30. Terus berikutnya yang realized ada berapa? Unrealized ya. Kan nggak ada amortisasi kan? Enggak ada, Pak. Amortisasi kalau ada, tapi kan nggak ada. Maka nanti di sini akan menjadi adjusted. Oke. Nah, akan menjadi berapa? 100 ya? 10. Berapa persen dikalikan 20%, maka NPI expense-nya sama dengan 22. Oke, 2000 ya. Nanti jurnalnya dividennya berapa ini? 10.000. Maka jurnalnya NJI expense apa? NJI dividen X terus NJI ini ya. Jadi 22.000 dividennya 10.000 angka NJI-nya
bagi 12. Oke, selesai. Paham ya? Jadi untuk yang upstream dia harus dimasukkan di perhitungan apa? NCI expense. Bisa dipahami teman-teman? Halo, bisa ya? Bisa Pak. Nah, kalau metode equity berarti nanti yang kalau metode equity berarti ini nanti ngitungnya ini masih sama semua, cuman bedanya nggak ada. Nggak ada kalau eliminasi sama semua. Ya, eliminasi bedanya di sini ya, bukan RE ya. Kalau di equity apa? Halo, RE atau investment in S. Kalau sudah tidak ditanyakan berarti yang hari ini sudah cukup untuk materi apa namanya ini, Vcom-nya. Jadi habis ini kita agendanya adalah latihan lagi. Apa ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada